Anda kembali di live event Idul Adha Kemuliaan Berkurban, pemirsa. Namun saat ini kita akan memasuki segmen editorial media Indonesia pada hari Kamis 29 Juni 2023. Kali ini mengusung tema Spirit Pengorbanan di Tahun Politik bersama saya Iqbal Himawan dan juga akan sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Iqbal. Adem ya, kita lihat adem di Jogja, di Istiqlal, ya. Warga berduyun-duyun datang kayak semua tuh di tengah berbagai perbedaan ya udah semua melaksanakan ibadah di satu tempat. Betul. Tidak ada background. Apakah itu yang juga harus tercermin dari tahun politik tahun ini kan ini. tensinya memanas nih. Iya, sama seperti editorial ya, itu semangatnya berkorban di tahun politik, pengorbanan dan juga bagaimana kita memikirkan orang lain gitu. Bagaimana pemimpin memikirkan masyarakatnya ketika berkompetisi di tahun politik kompetisi kan, semua orang mau menang. Tapi tidak bisa juga menghalalkan semua cara untuk menang sehingga mengorbankan masyarakat. Jangan terbalik. Jangan masyarakat yang dikorbankan. Iya, pengorbanan itu diri sendiri bukan masyarakat gitu kan. Jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Oke, kita akan simak dulu headline-headline yang akan hadir. Nah, hari ini kan koran tidak ada, tapi masyarakat bisa menyimak dalam e-paper Media Indonesia. Pemirsa, kita akan simak yang pertama ini adalah terkait dengan rekrutmen parpol yang instan timbulkan fenomena caleg ganda. Kemarin kan sempat heboh ya, ada Aldi Taher. Ya, dan itu cuma salah satu dari dua parpol gitu loh. Itu cuma salah satu. Tapi ternyata ditemukan oleh ada 300-an ya. Ya, ada sekitar 300 bacalek DPR RI ganda setelah diverifikasi administrasi. Kok bisa seperti ini, Mbak Nunung? Ya bisa saja gitu. Mungkin saja bisa. Kalau disebutkan di berita ini adalah banyak orang seperti orang mencari pekerjaan. Ya, kalau saya bilang seperti masih ingat tes perguruan tinggi, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pindah ke universitas lain. Buat saya mungkin ya orang mencari pekerjaan, orang bekerja tidak masalah gitu kan. Bukan mengabdi gitu, tetapi bekerja dengan baik itu sesuatu gitu ya. Tetapi harus dipahami bahwa menjadi caleg bukanlah ujian perguruan tinggi yang bisa pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan ketiga gitu kan. Iya, pilihannya cuma 1. Ya marilah, itu yang kemudian. Jadi mereka mewakili siapa Mbak kalau kayak gitu? Mewakili diri sendiri untuk mendapatkan siapa tahu di partai ini tidak bisa, partai yang lain bisa. Tapi yang pasti kan aturannya tidak boleh kan Iqbal. Itu gunanya verifikasi gitu kan. Ya, kalau kemudian ada yang double ya kita mau bilang apa gitu kan. Ada kemungkinannya memang ada gitu kalau ini. Jadi kembali ke rekrutmen dari parpol juga harus kaderisasi juga. Iya, rekrutmen parpol satu hal. Bagaimana parpol ketika mau jadi caleg kan kita selalu ada tuh ya pembekalan begitu kan. Dan itu kan di awal ketika mau jadi caleg juga ada verifikasinya gitu di parpol sendiri gitu kan. Karena parpol yang mengusulkan. Parpol yang mengusulkan. Kalau kemudian tiba-tiba kecolongan ya. Tapi 300 banyak juga ya Bang. Tapi ada yang kaget, loh kok tiba-tiba dia daftar sama partai lain, itu kan artinya pengawasannya gimana gitu kan. Ya tetapi kan untuk menjadi caleg ada syarat-syaratnya, syarat kesehatan dan sebagainya. Tidak mungkin diajukan tanpa ada syarat-syarat apapun, ya kan? Itu paling tidak ya. Proses rekrutmen. Nah, kemudian yang headline yang kedua, pemirsa, ini terkait dengan Jaksa Agung yang akan tindak tegas oknum-oknum kejaksaan. Ada pernyataan dari Jaksa Agung, Mbak Nunung, akan menindak tegas oknum yang kedapatan menyalahgunakan kewenangan. Kenapa ini penting? Sebenarnya agak sedih juga ya ini ya. Ini kasus di Pandeglang kan? Betul. Iya, yang kemudian muncul ini karena viral kan? Satu hal Iqbal, sudah berapa kali kita harus viral dulu sebelum baru ada proses yang lebih lanjut dan perhatian yang lebih gitu. Dan ini sangat disayangkan menurut saya sih ya. Setiap orang, setiap abdi negara mestinya, namanya abdi negara, melayani masyarakat, cara mereka melakukan sesuatu atau memberikan saran kepada masyarakat dan sebagainya, itu harus jelas gitu. Yang ini adalah tentang ketika saksi ataupun korban itu kemudian merasa diperlakukan
semena-mena oleh kejaksaan di Pandeglang. Dan terintimidasi, Mbak Nunung. Dan terintimidasi. Mungkin bukan sikap saja, tetapi juga kalimat gitu. Maunya mungkin betul gitu. Salah satu hal yang saya baca adalah kemudian disebutkan kenapa mesti pakai pengacara? Kejaksaan kan mewakili Anda kalau misalnya Anda jadi korban gitu kan. Tetapi mungkin kalimatnya tidak lembut dan tidak membantu orang yang tidak tahu ini untuk kemudian mendapatkan keadilan. Itu juga satu hal gitu. Ini kan kasus ITE tadinya ya, kasus apa menyebutkan revenge porn gitu ya. Revenge porn. Jadi harus segera diusut untuk mengembalikan marwah kejaksaan ya. Jangan sampai nanti jadi namanya. Iya, dan yang pasti rasanya semua orang yang bekerja di pemerintahan harus mulai belajar untuk bagaimana memperlakukan masyarakat itu bukan sebagai bawahan dia. Itu intinya. Dan bagaimana juga memperlakukan para pemudik, Mbak. Ini antisipasi arus mudik dan arus balik. Kemenhub sudah bersinergi dengan beberapa lembaga. Pantauan sejauh ini gimana? Pantauan sejauh ini aman kan ya? Aman. Kita juga sudah punya pengalaman Idul Fitri kemarin yang kemudian arus mudik dan arus baliknya luar biasa besar. Luar biasa besar dan kemudian kita bisa menjalankan dengan baik, dengan lancar ya. Kali ini sepertinya juga belum ada tanda-tanda ada masalah gitu dan diharapkan juga jangan sampai ada persoalan. Tinggi ya, Mbak ya, sampai naik 65,6% dibandingkan hari normal. Iya, tapi antisipasi sudah dilakukan seperti biasa ya. Angkutan barang. Betul. Iya, truk-truk yang mengangkut bukan bahan-bahan pokok itu juga menjadi dilarang untuk mondar-mandir di saat itu dengan di hari-hari itu. Tidak hanya di jalan tol juga, tapi juga yang di penerbangan di laut juga diatur. Semuanya, dan itu tampaknya cukup berhasil. Tidak hanya di laut, udara, tapi juga di darat. Teman-teman yang kita tahu jalan Suramadu itu, tol Suramadu yang biasanya jembatan yang menghubungkan, yang tradisi toron itu kan di situ ya, dari daerah jauh ke arah Madura, itu juga kemarin tampaknya lancar. Alhamdulillah, jadi karena lancar itu jadi teman-teman di berbagai daerah bisa berkumpul bersama keluarga hari ini. Bisa sholat id bareng. Apalagi ini juga libur panjang kan ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rabu, Mbak. Oh, Rabu, ya betul. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Luar biasa. Libur panjang sekali. Libur panjang. Bukan hanya Lebaran, bukan hanya Idul Adha, tapi juga libur panjang untuk semuanya. Dan mereka semua semangat untuk berkurban hari ini karena sejatinya pengorbanan itu tidak hanya pada menyembelih hewan kurban, tapi ternyata juga dimaknai dari berbagai aspek. Nah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, inilah spirit pengorbanan tahun politik. Spirit pengorbanan di tahun politik. Kesediaan atau kerelaan berkorban sejatinya menjadi intisari dari Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban. Kerelaan berkorban itu multidimensi, multi konteks. Dalam konteks apapun, kesediaan mengorbankan ego demi kepentingan yang lebih besar semestinya tidak pernah absen dari kehidupan kita. Dalam konteks sosial, sudah jelas kepedulian terhadap sesama. Semangat untuk berbagi merupakan turunan langsung dari nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam hakikat Idul Adha. Seperti berkurban, kiranya menjadi embrio untuk melahirkan masyarakat yang memiliki level solidaritas dan kohesi sosial yang tinggi. Begitupun dalam konteks politik, sejatinya kerelaan berkorban merupakan keniscayaan jika kita menginginkan sebuah ekosistem politik kebangsaan yang santun dan bermartabat. Dalam berpolitik, hendaknya kita semua menjunjung tinggi kepentingan rakyat sekaligus tak ragu untuk mengorbankan kepentingan individu. Alangkah tidak pantas jika kita justru berperilaku sebaliknya. Alih-alih mengorbankan ego dan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat, malah mengorbankan rakyat demi kepentingan diri sendiri. Yang akan muncul dari perilaku seperti itu ialah keserakahan. Lalu ketika keserakahan itu terus berakumulasi, maka kian bobroklah
wajah politik kita. Terlebih saat ini di saat bangsa ini sedang berada dalam tahun-tahun politik mempersiapkan pesta politik pemilihan umum 2024. Tensi politik tentu saja semakin meninggi. Di saat itulah seringkali spirit pengorbanan terlupakan, kepentingan rakyat dipinggirkan, keserakahan justru diagungkan. Memenangkan cita-cita rakyat bukan menjadi prioritas, digantikan oleh nafsu untuk memenangkan kepentingan pribadi. Lebih celaka lagi, pudarnya nilai-nilai pengorbanan itu justru kerap dipertontonkan oleh perilaku para elit negeri ini. Mereka tak segan menghalalkan segala cara demi memenangkan kepentingan mereka dan kelompoknya. Tak peduli walau demi tujuan itu mereka harus mengorbankan sekaligus membenamkan dalam-dalam kepentingan rakyat. Wajah politik seperti itu semestinya diakhiri. Jauhkan politik dari perilaku-perilaku menyimpang yang pada akhirnya akan menghancurkan politik itu sendiri dan semangat demokratisasi yang sudah dengan susah payah kita bangun bersama. Para elit seharusnya sadar bahwa memelihara sikap menghalalkan segala cara demi menggapai kemenangan tidak hanya akan gagal menghasilkan pemimpin yang berintegritas, tapi juga menuntun bangsa ini menuju kemunduran. Karena itu, kita berharap, sangat berharap, perayaan Idul Adha tidak sekadar dimaknai sekadar sebagai seremoni pemberian daging hewan kurban kepada kaum yang membutuhkan. Spirit pengorbanan dalam Idul Adha semestinya juga diaktualisasikan dalam perilaku kita, baik dalam beragama, bersosial, berekonomi maupun berpolitik. Elit bangsa ini kiranya dapat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk mentransformasikan diri dari pemimpin yang serakah, yang tak ragu menggunakan cara culas untuk menang menjadi pemimpin yang bersedia berkorban demi kepentingan rakyat banyak. Spirit pengorbanan di tahun politik, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia edisi spesial perayaan Hari Idul Adha. Kali ini kami akan lanjutkan dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah di Metro TV. Anda kembali di live event Metro TV di Hari Raya Idul Adha ini, dan editorial Media Indonesia kali ini mengusung topik spirit pengorbanan di tahun politik. Pemirsa, kita akan langsung bahas bersama Mbak Nunung. Mbak Nunung, tadi disebutkan ya kerelaan berkorban ini multidimensi atau multi konteks. Artinya bisa diterapkan di mana saja ini? Yang pasti esensinya adalah berkorban itu dari diri sendiri untuk orang lain, untuk pihak lain. Bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan, bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu terbalik namanya kan. Ya, itu yang kemudian kita lihat dalam editorial kali ini gitu ya. Spirit pengorbanan di tahun politik. Yang terjadi sekarang Mbak Nunung? Kita harapannya tahun politik itu adalah kita akan menghadapi pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dari pusat sampai daerah, kemudian pemilihan pemimpin daerah yang kemudian dilakukan secara serentak. Namanya pemilihan, namanya juga kompetisi, Iqbal, gitu kan. Semua orang yang ikut pemilihan pinginnya menang. Ya, tapi kita harapannya adalah sama-sama ingat bahwa ada makna berkurban dalam Idul Adha kali ini yang bisa diterapkan juga dalam kompetisi di tahun politik ini dalam gitu ini, Mbak, ya. dalam. Jadi caranya gimana, Mbak, Jadi, untuk melakukan itu? Ada banyak cara kan untuk menang gitu. Jangan melakukan berbagai cara sehingga mengorbankan masyarakat. Kita punya pengalaman bagaimana perpecahan dalam masyarakat itu begitu tajam di pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Jangan pula tahun ke depan ini kita tidak belajar. Menahan diri itu juga pengorbanan gitu kan, berkorban gitu kan. Menahan diri, tidak melakukan A karena itu akan berakibat buruk kepada banyak orang, itu juga pengorbanan gitu. Untuk tidak menghalalkan segala cara gitu. Jangan menghalalkan segala cara, itu dalam bayangan saya gitu kan. Karena orang akan mudah membuat perpecahan ketika yang namanya kompetisi seperti sepak bola, ketika orang dua kesebelasan bertanding, ada kemungkinan
persaingan di antara keduanya menimbulkan percekcokan dan tahu tidak itu bisa merembet kepada para supporter. Akibatnya akan apa? Kalau merembet kepada supporter, akibatnya akan makin besar, lebih besar dari dua kesebelasan yang bertanding ini, gitu kan? Jadi ketika dua kesebelasan bertanding ini, para pemainnya sudah berangkul-rangkulan, belum tentu para supporter akan selesai. Grassroots. Iya, itu yang terjadi. Jadi dampaknya akan besar, lebih besar di masyarakat daripada di elit politiknya. Betul. Nah, ini kan hampir injury time berarti, Mbak. Kalau ngomongin pertandingan begitu ya, hampir injury time semakin mendekat. Nah, bagaimana agar kepentingan rakyat ini tidak dipinggirkan? Karena kalau berbicara tentang tadi mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan rakyat, ini nanti akan keserakahan yang timbul. Dan itu jangan sampai dipertontonkan oleh elit politik yang menjadi sorotan. Jangan sampai dipertontonkan yang dampaknya begitu besar. Saya ingat kemarin Menko PMK Pak Muhadjir ketika sholat Id kemarin menyebutkan, mengimbau warga Muhammadiyah untuk tidak menyembelih korban pada hari kemarin, tapi hari ini dan seterusnya. Itu juga contoh yang bagus, Iqbal. Hal-hal yang jadi contoh yang baik gitu. Diimbau untuk tidak menyembelih kurban pada hari kemarin tapi hari ini. Kita tahu bahwa kita punya ada perbedaan ya, dan walaupun kita sama-sama sadari bahwa perbedaan itu ya tidak apa-apa gitu kan. Satu melihat dari hisab, satu melihat dari hilal gitu kan ya. Betul. Tidak apa-apa gitu, tetapi itu harus diwujudkan dalam sesuatu yang nyata. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Himbauan untuk menyembelih kurbannya, sholatnya sekarang, menyembelih kurbannya besok gitu. Sholatnya kemarin, menyembelih kurbannya bisa mulai dari sekarang. Sama seperti yang sholat sekarang bisa menyembelih kurban sekarang atau menyembelih kurban besok. Besok gitu. hari Sabtu ya. Ada hal-hal yang kita bisa, itu kan kerelaan juga gitu kan. Kerelaan untuk menahan diri juga itu berarti kerelaan berkorban. Skalanya berbeda tetapi tetap saja itu adalah sebuah kerelaan untuk berkorban. Kerukunan di atas segalanya. Nah, kata kerelaan itu menarik, Mbak Nunung. Artinya harus ada kerelaan supaya mengesampingkan ego dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan spirit kurban itu sendiri. Karena kan bisa dikhawatirkan ada pihak-pihak yang berkuasa yang melakukan intervensi misalnya. Itu kan artinya tidak rela kalau misalnya nanti misalnya ya kita berbicara tentang kompetisi kan ada yang lebih kuat, ada yang tiba-tiba tinggi hasil surveinya gitu. Iya. Soal kerelaan ini. Iya, salah satu hal memang kemudian ada cara yang paling mudah, tapi jangan selalu mengambil cara termudah untuk kemudian mencapai tujuan. Kalau cara termudah itu menimbulkan kerusakan yang besar. Saya rasa itu cukup bisa dipahami dan kalau kita melihat pada kompetisi di tahun politik, maka itu dimulai dengan mohon maaf para elit gitu, orang-orang yang sedang bersaing, gitu. Dan baik di legislatif maupun di pemilihan kepala daerah, kepala negara, itu penting untuk tidak membuat kerusakan yang besar. Karena sesudah pemilu berlangsung, sesudah pemilu selesai kan semua orang harus kembali seperti biasa dan pekerjaan, tugas dan kehidupan kita harus kembali seperti biasa untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Ada tujuan yang lebih besar dari itu dan itu harus dipahami oleh semua orang, terutama para elit politik yang harus memberikan contoh. Dan jangan sampai residunya tadi ya Mbak Nunung sempat menyebutkan kalau di bola itu supporter-supporternya jangan sampai habis itu masih ribut gitu. Artinya tugas dari elit politik juga untuk turun ke bawah, kita harus berkompetisi secara fair gitu, jangan menimbulkan keributan ya. Nah tadi disebutkan juga di editorial Mbak Nunung ini Idul Adha ini menjadi momentum untuk transformasi. Karena kalau kita lihat kemarin ada upaya-upaya yang memang apa ya istilahnya tuh bisa memanaskan tensi politik gitu. Nah hari ini bisa menjadi momentum untuk transformasi. Apa nanti yang akan diharapkan, Mbak? Ya, paling tidak ini mungkin bisa menjeda semua orang gitu kan, untuk kembali berpikir seperti yang tadi Pak Johar Mustafa di Yogyakarta menyebutkan soal semangat berkurban gitu. Jadi harapannya adalah semua orang memaknai semangat berkorban, perintah Allah untuk berkorban ini tidak hanya sekedar
upaya menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikannya. Itu betul bahwa menyembelih kemudian membagikannya kepada orang yang tidak mampu. Begitu bukan betul, Iqbal? spiritnya. Nah, spiritnya adalah ketika kita berkorban dan kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rela, menolong orang lain, membantu orang lain. Itu penting gitu kan. Jadi harus ada upaya untuk bagaimana orang lain tidak susah juga gitu. Bagaimana orang banyak tidak susah, bagaimana kita kalau kita berkompetisi ya kita menang, tetapi bagaimana kemudian sebanyak mungkin orang juga mengambil manfaat dari semua itu gitu. Betul, jadi bisa diterapkan ini. Moga-moga ini menjadi jeda gitu ya. Jeda untuk refleksi bahwa para elit untuk juga berpikir, oh iya betul. Ini seperti yang diperintahkan kepada saya untuk berkorban, untuk juga menahan diri. Jeda itu menarik Mbak, karena kalau kita lihat sholat id hari ini, dari ratusan atau bahkan ribuan orang, nggak kelihatan ini milih capres siapa, berharap cawapresnya siapa. Jadi semua berkumpul dalam spirit kebersamaan, kerukunan, jadi itu yang diharapkan bisa bertahan dalam kan bukan berarti bahwa saya pengikut A, saya akan memilih A, kemudian saya tidak akan sholat di tempat B, begitu kan? Softnya beda misalnya, kan nggak mungkin. Saya jauh-jauh dari Iqbal, karena saya beda dengan Iqbal, gitu. Kan bukan begitu kan? Ini saat untuk kita menjeda dan mulai berpikir untuk introspeksi, berefleksi tentang pengorbanan. Baik, mulai dari diri kita sendiri dan semoga itu juga dipertontonkan oleh para elit politik negeri ini. Demi kedamaian terutama jelang tahun politik yang tensinya semakin memanas. Terima kasih Mbak Nunung. Terima kasih, Iqbal. Sudah hadir di Editorial Media Indonesia Selamat kali ini. merayakan Idul Adha juga ya. Terima kasih, habis ini langsung makan. Oke, baik. Merayakan hari Idul Adha. Dan untuk teman-teman di rumah juga bisa berkumpul bersama keluarga. Betul. Semoga spirit ini bisa bertahan nanti setelah Idul Adha. Dan pemirsa, demikianlah Editorial Media Indonesia kali ini. Sesaat lagi live event Kemuliaan Berkorban akan segera kembali untuk Anda.